Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Fira Balkis dengan NIM 2400016-043 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Di sini saya ingin memaparkan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang diampu oleh Bapak Rahmat Rian Hidayat, dosen mata kuliah tersebut. Baik, di sini saya ingin membahas mengenai pengembangan sistem baru perusahaan inovasi digital yang mencakup 5 poin. Poin pertama yaitu perhitungan BEP atau Break Even Point untuk mengetahui titik impas dari investasi yang dilakukan. Poin kedua yaitu menyusun IT budgeting yang efektif untuk mengalokasikan anggaran dengan tepat. Poin ketiga yaitu melakukan IT procurement dengan memilih vendor yang tepat adalah langkah kritis untuk memastikan kualitas dan efektivitas implementasi sistem baru. Poin ketiga yaitu menerapkan sistem manajemen perubahan IT atau IT Change Management yang solid untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur baru berjalan lancar dan sukses. Penerapan keamanan informasi merupakan prioritas utama untuk melindungi data-data perusahaan dari ancaman. Diketahui dari data yang diberikan yaitu yang pertama investasi awal untuk pengembangan sistem sebesar 750 juta, yang kedua biaya tetap tahunan termasuk maintenance, gaji dan lain-lain sebesar 300 juta, biaya variabel per unit termasuk pengembangan instalasi dan lain-lain sebesar 500.000, yang keempat harga jual per unit sistem sebesar 1.500.000. Setelah mengetahui data yang diberikan di atas, untuk mengetahui jumlah dari BEP dalam rupiah, untuk proyek pengembangan sistem ini kita akan mengetahui dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit yaitu 1.500.000 dikurangi 500. Maka biaya kontribusi margin per unit adalah 1 juta. Selanjutnya biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit yaitu 300 juta dibagi 1 juta. Maka biaya BEP unit adalah 300.000. Berikutnya BEP unit dikali harga jual per unit yaitu 300 dikali 1.500.000, maka biaya BEP rupiah adalah 450 juta. Selain itu, diketahui target laba tahunan sebesar 200 juta, maka jika dijumlahkan dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi kontribusi margin per unit yaitu 300 juta ditambah 200 juta dibagi 1 juta, maka target jumlah unit yang harus dijual sama dengan 500 unit. Berikut poin kedua yaitu tentang rencana anggaran IT budgeting. Perangkat keras atau hardware, jenis perangkat keras yang dibutuhkan ada server, komputer, perangkat jaringan, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Jenis perangkat lunak yang dibutuhkan ada lisensi ERP dan lisensi antivirus. Yang ketiga, pelatihan. Jenis pelatihan yang dibutuhkan ada pelatihan karyawan, pelatihan penggunaan perangkat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, pemeliharaan. Jenis pemeliharaan yang dibutuhkan ada pemeliharaan perangkat yang rutin dan pemeliharaan jaringan. Bisa dilihat, ini adalah tabel perhitungan sebesar 1 miliar yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu alur IT procurement dengan kriteria pemilihan vendor untuk memilih vendor yang tepat. Kita harus mengetahui hal ini. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan menentukan teknis dan fungsional sistem yang dibutuhkan, mencari dan mengidentifikasi kriteria yang diinginkan. Yang ketiga, penyusunan dokumen request proposal yang detail, mengirimkan dokumen RFP dengan vendor yang terpilih untuk mendapatkan penawaran resmi. Yang berikutnya, membandingkan proposal dan berbagai vendor berdasarkan kriteria yang telah ditemukan. Yang berikutnya, bernegosiasi harga dan persyaratan dengan vendor terpilih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keenam, menyusun dan menandatangani kontrak kerja dengan vendor yang dipilih. Berikutnya, kriteria untuk pemilihan vendor yang pertama yaitu evaluasi reputasi vendor di pasar dan pengalaman serta kredibilitas
mereka dalam industri yang relevan seperti ulasan dan testimoni dari klien sebelumnya dan penghargaan atau sertifikasi yang diterima. Yang kedua, menilai kualitas produk yang ditawarkan seperti standar kualitas yang diterapkan, misalnya ISO, fitur dan fungsional yang ditawarkan. Yang ketiga, menganalisis harga yang ditawarkan dan biaya keseluruhan yang terkait dengan penggunaan produk atau layanan. Selanjutnya, poin keempat tentang proses IT Change Management untuk perusahaan inovasi digital yang mencakup langkah-langkah mulai dari permintaan, perubahan, hingga implementasi dari evaluasi perubahan dalam bentuk flowchart dan tabel raci yang terlibat dalam IT Change Management. Bisa dilihat. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu poin kelima tentang pentingnya keamanan informasi. Alasan utama mengapa penerapan keamanan informasi sangat penting dalam proyek pengembangan sistem di perusahaan inovasi digital karena dapat melindungi data perusahaan dari ancaman eksternal, ancaman internal, dan mitigasi risiko. Keberhasilan proyek dan operasional perusahaan sangat bergantung pada integritas dan kerahasiaan data. Baik, saya kira sampai di sini presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.